Suara Grasi FM, The Sound of Life. Tuhan melindungi orang yang setia. Shalom, selamat siang untuk kaula muda Gracia dimanapun kalian berada siang hari ini. Senang sekali Rinto bisa kembali menjumpai kalian semua, anak-anak muda yang selalu cinta akan Tuhan dan selalu haus serta lapar untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Program Young and Fresh edisi hari Sabtu tanggal 4 ya, tanggal 4 April 2026 kembali hadir buat kalian semua untuk kembali memperlengkapi setiap kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini teman-teman, kita akan diberkati lewat renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kayla. Kayla, thank you udah datang. Hari ini kita mau bahas apa nih? Jadi hari ini itu kita mau bahas tentang faithfulness. Itu the key atau merupakan sebuah kunci untuk kita bisa menerima forgiveness gitu. Atau pengampunan. Yeah. Karena ini mau Paskah juga kan. Iya. Jadi kita mau ngebahas tentang itu. Oke, jadi sebelum sampai kepada forgiveness, itu ternyata ada hubungannya nih sama ya? Faithfulness. Oke, kita akan sama-sama dengarkan teman-teman apa yang akan menjadi penyampaian renungan firman Tuhan hari ini. Jadi persiapkan hati kalian, berikan waktu yang terbaik, fokus supaya apa yang ditaburkan hari ini semuanya bisa tertanam dengan baik. Kayla boleh berdoa dulu buat kita. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami sepanjang hari juga Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya Tuhan, semua yang akan kita omongin Tuhan, semua firman yang akan disampaikan Tuhan, biar semuanya itu berasal dari Engkau. Biar semua yang bukan dari Engkau Tuhan, biar kita tidak ucapkan, tapi biar semua yang dari Engkau aja Tuhan yang kami bahas dan kami ucapkan juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau filter segala sesuatu Tuhan, biar kita juga bisa fokus mendengar, dan kita juga bisa mengerti, dan bisa menangkap semuanya dengan baik Tuhan. Dan tidak ada kesalahpahaman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan Kayla. Jadi, kita hari ini mau mulai dulu dari baca Alkitab dulu ya. Iya. Pertama ini kita bacanya dari New International Version aja karena mungkin di sini bisa lebih spesifik ya. Kalau di New International Version itu Numbers 14, 20, and 22 until 23. Atau kalau di Indonesia itu bilangan 14 ayat 20 terus bilangan 22 sampai 23. Kita baca dulu di yang bilangan 20. The Lord replied, I have forgiven them as you asked. Ini di sini ceritanya kita rekap dulu aja lah ya. Jadi intinya itu saat itu Israel itu mau dihukum sama Tuhan karena sesuatu. Karena ketidaktaatan sama mereka, ketidaktaatan sama Tuhan dan pokoknya banyak lah hal-hal yang bisa membuat si Israel ini jadi mau dihukum gitu. Tapi di ayat 20 ini dibilang the Lord replied, I have forgiven them as you asked. Jadi di sini tuh Tuhan bilang, aku sudah mengampuni mereka seperti yang kalau di sini Musa dan Harun ya. Mereka tuh waktu itu bilang ke Tuhan gitu kayak kalau bisa kasih kayak second chance, kasih kesempatan lagi gitu. Di sini Tuhan bilang kok, I have forgiven them as you asked. Tapi kita lanjut lagi di ayat 22 sampai 23. Not one of those who saw my glory and the signs I performed in Egypt and in the wilderness, but who disobeyed me and tested me 10 times. Not one of them will ever see the land I promised on oath to their ancestors. No one who has treated me with contempt will ever see it. Di sini itu kita mau highlight di bagian who disobeyed me and tested me 10 times. Kadang ya, kita itu mungkin suka dengar orang-orang bilang, oh iya kalau Tuhan dulu itu lebih tegasnya tuh bener-bener melebihi zaman sekarang gitu. Jadi dulu misal orang salah langsung dihukum gitu. Kalau sekarang mungkin orang-orang mikir kayak oh kayaknya lebih santai lah gitu. Tapi aslinya Tuhan itu kan dari dulu sampai sekarang tuh dia nggak pernah berubah. Jadi di sini yang kita highlight itu ayat 20
sama ayat 22. Di sini 20 Tuhan bilang, I have forgiven them as you ask. Di sini tuh Tuhan aslinya udah memaafkan mereka. Tuhan sudah mengampuni mereka, udah. Tuhan gak langsung cut off mereka dari destiny yang sudah Tuhan siapkan buat mereka, enggak. Itu step pertama, Tuhan tuh tetap mengampuni. Tuhan sudah mengampuni karena doa Musa dan Harun. Ya. Pertama Tuhan udah mengampuni, tapi kenapa pada akhirnya itu kalau kita baca ya di Bilangan 14, Tuhan tuh tetap menghukum bangsa Israel. Aslinya yang ngebuat bangsa Israel itu dihukum tuh bukan karena Tuhan gak mengampuni mereka, oh enggak. Di sini Tuhan ngomong kok, I have forgiven them as you asked. Tuhan sudah mengampuni mereka. Jadi pertama, Tuhan itu menghukum mereka bukan karena dia gak mengampuni mereka, dia sudah mengampuni mereka. Tapi kita lihat di ayat yang kedua-dua, but who disobeyed me and tested me 10 times. Di sini itu kita highlightnya di tested me 10 times. Orang-orang Israel pada zaman itu diampuni, udah diampuni. Tapi yang membuat mereka dihukum itu gini. Mereka udah diampuni, tapi yang menjadi alasan itu mereka tuh gak punya iman yang bener-bener, pokoknya gak punya sesuatu yang percaya penuh gitu kepada Tuhan loh. Karena kenapa bisa bilang kayak gitu? Kenapa bisa bilang kalau orang Israel nggak percaya penuh atau kurang beriman gitu kepada Tuhan? Itu karena gini, tested me 10 times. Tested me itu kalau misal di bahasa Indonesianya itu mereka tuh kayak istilahnya mencobai Tuhan. Orang itu nggak mungkin mencobai misalnya nggak usah orang lah, kita aja langsung ya. Kita itu kadang kalau misal mau mencobai sesuatu itu pasti kita kan karena nggak percaya. Karena ketidakpercayaan kita, makanya kita jadi ragu dan kayak kita malah kayak masa iya sih? Coba dong buktiin. Itu kenapa? Karena kita nggak punya iman dan kita nggak percaya kalau itu bakal jadi. Yang Tuhan pengen itu kita punya iman agar kita tuh ya bisa percaya kepada Tuhan dan ya kita nggak usah meragukan itu lagi karena ya emang Tuhan udah bilang kayak gitu. Tapi kadang kita lupa kalau misal Tuhan tuh aslinya sudah memaafkan kita dan Tuhan itu pokoknya He still dan dia nggak bakal pernah berubah. Tapi kadang kita suka mencobai Tuhan. Tuhan di sini dibilang tested me 10 times sampai 10 kali. Mereka mencobai Tuhan sampai 10 kali. 1 kali pun itu udah nggak benar. Karena kalau misal kita emang bener-bener percaya kepada Tuhan, kita nggak bakal mencobai Tuhan. Karena kita udah percaya, kita yakin, kita pegang, ya udah gitu. Kita nggak usah mikir apa-apa lagi kayak, masa bener sih? Coba dong buktiin. Kita meragukan kuasa Tuhan. Karena aslinya forgiveness atau pengampunan yang Tuhan kasih ke kita itu ya udah bener, nggak usah dibuktiin lagi gitu. Tapi di sini orang Israel itu salahnya mereka mencobai Tuhan, itu mereka tidak beriman, mereka tidak percaya kepada pengampunan Tuhan gitu. Yang membuat mereka dihukum itu karena ketidakpercayaan mereka. Bukan karena Tuhan tidak mengampuni mereka, Tuhan mengampuni mereka, bahkan berkali-kali. Tapi kenapa Tuhan akhirnya menghukum mereka? Ya karena kesalahan mereka sendiri. Karena mereka itu udah dikasih kesempatan, tapi mereka terus berulang-ulang mencobai Tuhan. Tuhan itu seseorang pribadi gitu. Seorang pribadi yang bener-bener forgiving gitu. A forgiving God. Pribadi yang selalu mengampuni. Tapi sekarang pertanyaannya,
kadang ya kita mikir mungkin, kenapa orang berdosa tetap dihukum? Kenapa orang berdosa tetap diampuni sama Tuhan? Padahal kan mungkin mereka udah berkali-kali kayak mungkin Tuhan itu kan aslinya udah mengampuni mereka, tapi kenapa orang berdosa tetap dihukum? Pertama, ketidakpunyaan iman mereka kepada Tuhan. Terus ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Itu pertama. Kedua, mereka nggak mau berubah. Di sini kita balik lagi ke ayat tadi. Itu tested me 10 times. Bangsa Israel mencobai Tuhan itu selama 10 kali. Itu sama aja dengan mereka tuh nggak mau berubah. Kalau misal saat mereka waktu itu mungkin emang iman mereka mungkin waktu itu emang goyah dan lain-lain. Pertama itu kalau misal emang mereka imannya, mereka mau untuk mengubah iman mereka mau upgrade, mereka mau berubah, harusnya mereka itu bisa menjadi pribadi yang baik dan mereka harusnya nggak sampai mencobai Tuhan 10 kali. Yeah. Tapi kenapa di sini mereka sampai bisa mencobai Tuhan 10 kali? Ya karena mereka nggak punya iman, mereka nggak mau berubah, mereka nggak punya keinginan, kerinduan untuk berubah. Karena itu mereka bisa sampai 10 kali. Mereka nggak punya iman, mereka nggak percaya sama kuasa Tuhan, itu yang membuat mereka jatuh. Padahal di antara 10 tadi bisa aja mereka setelah mereka mungkin ngelakuin satu dosa, yaitu mereka meragukan Tuhan, mereka mencobai Tuhan. Harusnya kalau misal emang mereka mau berubah, mereka bisa aja saat itu juga mereka memilih keputusan, oh iya aku mau percaya sama Tuhan. Tapi di sini orang Israel itu benar-benar sampai 10 kali atau mungkin sampai lebih gitu. Mungkin sampai lebih, mereka tuh nggak berubah. Kenapa mereka nggak berubah? Karena mereka nggak punya keinginan. Karena mereka nggak mau punya keinginan lebih untuk mereka bisa tahu gitu kayak, oh iya aku tuh harus percaya sama Tuhan. Tuhan itu faithful. Tuhan itu seorang pribadi yang kita bisa percaya tanpa kita harus memerlukan bukti lebih lanjut. Tuhan memberi kita pengampunan. Tapi kenapa kita seringkali seringkali mikir ya, kenapa kita masih banyak lihat orang yang berdosa walaupun udah diampunin ya, tapi akhir hidupnya tetap sengsara gitu. Istilahnya mungkin kita kira kayak, mungkin kita pikirnya dikasih kayak istilahnya hukuman. Karena ya mereka itu udah dikasih jalan, atau mereka udah dikasih path, kesempatan, chance sama Tuhan buat mereka bisa berubah. Tuhan memberi waktu buat mereka bisa berubah, seperti bangsa Israel juga loh. Tuhan gak cuma sekali langsung hukum, enggak. Tuhan ngasih mereka waktu, batas waktu buat mereka bisa transform atau mereka bisa upgrade menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih pribadi yang lebih mengenal Tuhan. Tapi mereka nggak mau milih jalan itu, dan mereka nggak ambil kesempatan dan pengampunan itu dari Tuhan. Itulah kenapa alasan kadang itu kita bisa ngelihat kalau orang berdosa itu akhirnya hidupnya bisa kayak gitu karena ya mereka emang nggak ngambil. Kalau mereka nggak ngambil, mereka nggak bakal bisa nerima itu, mereka nggak beriman, jadi mereka nggak bisa ngambil pengampunan itu. Tidak bisa menikmati. Nggak bisa menikmati juga. Semua orang diampuni sama Tuhan, oh iya. Semua orang diberi pengampunan yang sama. Tapi kenapa mungkin banyak dari kita yang anggap diri kita itu kadang kayaknya nggak diampuni deh aku.
Kenapa kita bisa mikir kayak gitu? Karena kita tuh seringkali sebagai manusia, keinginan daging kita itu kita membuat sebuah opinion atau membuat opini pribadi sebagai kayak foundation gitu, sebagai dasar dari hidup kita. Jadi kadang itu kita bisa mikir kayak gitu tuh, mungkin karena ya, mungkin kita sering kali dengar gitu kayak orang-orang mungkin bilang kayak, oh kalau misal lu ngelakuin dosa terus, lu gak diampuni. Dan kalau misal aku ngelakuin ini, pasti Tuhan gak ngampuni. Apakah, sekarang pertanyaannya, apakah benar Tuhan gak mengampuni? Oh enggak sama sekali. Tuhan itu bakal ampuni apapun kesalahan yang kita perbuat, asal kita tuh jujur ke Tuhan. Kita gak nutup-nutupin, kita talk it out sama Tuhan, dan kita punya keinginan untuk berubah. Kita ambil kesempatan itu, kita ambil iman itu, biar kita tuh bisa lebih beriman kepada Tuhan, dan biar kita tuh gak usah meragukan apa-apa lagi gitu. Tuhan itu stays the same. Dulu dan sekarang dan selamanya, itu Tuhan selalu mengampuni kita. Tuhan selalu bersikap adil bagi semua kita dan selalu sama gitu. Tuhan gak pernah berubah kok. Cinta Tuhan gak pernah berubah ke kita. Kalau dia mengampuni orang Israel, dulu dia aja mengampuni orang Israel, dia akan mengampuni kita juga. Karena He will stay the same. Kalau Tuhan dulu mengampuni orang Israel, Tuhan akan mengampuni kita juga. Tapi yang harus kita ingat itu, yang menjadi perbedaan antara kita dengan orang Israel itu gini. Orang Israel itu dia udah diampuni, oh iya. Kita dan orang Israel udah diampuni. Tapi yang menentukan itu respon. Orang Israel responnya saat mereka sudah diampuni, mereka akhirnya tetap gak percaya. Kedua, mereka gak mau berubah. Yang bisa kita pelajari dan kita perbaiki dari hidup kita, itu kita harus lebih belajar untuk percaya kepada Tuhan, gak kayak orang Israel. Kita harus punya faithfulness kepada Tuhan. Kita harus punya iman yang benar-benar besar untuk biar kita tuh bisa percaya kepada Tuhan, dan kita gak meragukan Tuhan seperti orang Israel. Kita gak mencobai Tuhan, kita gak meragukan Tuhan tentang semua yang sudah Tuhan lakuin. Kita jangan mencontoh seperti orang Israel yang sudah dikasih kesempatan, yang sampai kalau misal dulu itu kan Tuhan udah membuat semua mukjizat gitu. Sekarang kita juga mungkin kita bisa lihat, kita mengalami. Tapi kadang orang Israel aja waktu dulu ya, mereka aja udah ngelihat semua itu, tapi mereka nggak percaya. Masa kita saat ini, misalnya kita ngeliat mukjizat, kita juga nggak percaya. Emang kita harus filter. Tapi ketika mungkin emang Tuhan bilang, oh itu benar. Apakah kita pilih untuk percaya, atau kita malah kayak orang Israel yang terus-terusan malah gak percaya dan terus-terusan gak mau berubah? Kita harus mau untuk upgrade dan perbaiki kesalahan kita. Orang Israel saat itu, mereka emang mungkin udah diampuni, udah, tapi mereka gak mau upgrade dan mereka gak mau perbaiki kesalahan mereka. Mereka terus-terusan melakukan kejahatan itu, perzinahan itu, sampai di satu titik emang keputusan Tuhan itu kan mutlak, sampai akhirnya keputusan Tuhan adalah menghukum mereka. Mereka nggak mau berubah. Saat kita ini masih ada kesempatan di dunia ini, ayo kita perbaiki kesalahan kita.
Jangan mau kita hidup seperti dulu, tapi biar kita bisa upgrade dan terus menerus maju gitu. Untuk kita menerima pengampunan, kita butuh effort untuk menggapai atau kita mencapai titik tertentu itu untuk kita bisa menerima semua itu. Effortnya apa? Iman. Kalau kita mau mendapat pengampunan gitu, kita mau menerima pengampunan, kita harus punya iman, kita harus punya faithfulness. Kalau kita nggak punya iman, kita bakal kayak bangsa Israel, kita bakal kayak orang dunia, kita nggak bakal dibedakan. Tapi yang bisa menjadi pembeda antara kita dan orang dunia itu faith, iman kepada Tuhan. Terkadang itu kita menyepelekan forgiveness itu, kita menyepelekan pengampunan itu. Itu adalah alasan kenapa kadang kita ngerasa, kayaknya aku gak dibantu deh di masalah ini. Oh enggak, Tuhan tetap mau ngebantu, tapi kadang itu antara kita gak sadar atau kita gak punya iman. Kita gak punya iman yang cukup kuat untuk kita bisa percaya kalau Tuhan akan menolong kita. Tuhan itu mati di kayu salib buat Dia mengampuni kita. Benar. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaan itu bagaimana kita respon terhadap pengampunan itu. Apakah kita mau naruh effort yang lebih atau iman yang lebih kepada Tuhan, atau kita mau nganggap pengampunan itu cuma buat kayak misal 1-2 dosa, beberapa dosa. Tapi ingat, kita juga jangan sampai kita anggap enteng dosa. Mentang-mentang kita diampuni, dan kita tahu kalau kita diampuni, nanti kita jadi punya pikiran, aku berdosa juga nanti diampuni. Lihat orang Israel. Mereka anggap enteng dosa itu karena mereka ngomong kayak, oh ya udah kan kalau misalnya aku kayak gini berulang-ulang dimaafin lagi. Tapi lihat apa yang terjadi mereka di akhir. Sikap hati kita itu harus benar untuk kita bisa menerima semua itu, kita bisa menerima pengampunan itu. Butuh sikap hati yang benar, tempat yang benar buat kita bisa menerima pengampunan itu. Biar pengampunan itu bukan cuman merupakan yang lewat aja gitu, yang kayak cuman terbuang gitu. Istilah gini, kalau misal kita nerima berkat, tapi saat itu kita lagi nggak fokus, nggak bakal keterima, nggak bakal nerima. Makanya kenapa sikap hati kita tuh harus benar, kita harus benar-benar fokus, dan kita harus benar-benar ambil, dan kita percaya kayak, oh iya, aku diampuni sama Tuhan, aku harus menjaga itu biar gak hilang. Harus menjaga pengampunan itu, malah harus kita kembangkan. Bukannya kita malah anggap sepele, enggak. Kalau kita punya prinsip yang tadinya aku berdosa juga nanti diampuni, itu sama aja kayak kita menyepelekan kuasa Tuhan. Kita menyepelekan anugerah yang Tuhan kasih ke kita. Saat kita mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita, jangan pernah kita anggap enteng. Itu adalah suatu power of the King of all kings, leader of all leaders yang kita rasakan. Itu merupakan sebuah kuasa dari raja segala raja, dari pemimpin di atas semua pemimpin yang ada. Itu yang kita rasakan loh, itu yang kita dapatkan. Itu merupakan kuasa anugerah dari yang tertinggi. Masakan kita dikasih kayak gitu kita sepelekan. Kita kasih contoh saat kita di pengadilan. Kalau ya, saat kita mungkin kita lihat ada orang di pengadilan, orang itu pasti akan memberikan effort lebih
untuk bisa membela dirinya biar dia dianggapnya orang yang innocent atau orang yang mungkin tidak bersalah gitu. Misalnya orang itu ngomong ke hakim, effort orang itu bisa sampai benar-benar effortnya tuh sampai mungkin sampai titik full gitu, biar dia bisa membuktikan bahwa dirinya itu nggak bersalah kepada hakimnya. Dan orang itu juga nggak bakal mikir, udahlah ini pasti nanti juga aman gitu. Enggak, pasti dia bakal terus effort biar dia bisa dikiranya bebas, bahwa ya biar dia bisa bebas gitu, biar dia bisa dikira bahwa ya dia tuh orangnya nggak bersalah gitu. Sama hakim aja, orang itu pasti gak berani macem-macem saat mereka mengatakan semua sesuatu kepada hakim itu. Karena sekali macem-macem aja mungkin bisa dihukum atau mungkin bisa penjara atau apapun, jadi mereka harus hati-hati. Gimana kalau sama hakim aja kayak gitu, masa kuasa Tuhan atau pengampunan Tuhan kita sepelekan? Sama hakim dunia aja kita kayak gitu. Kenapa menjadi pertanyaan itu? Kenapa seringkali coba kita tuh sama hakim misalnya, kita tuh hati-hati kayak gitu dan kita nggak menyepelekan. Tapi kadang kita malah sama Tuhan tuh menganggap enteng. Padahal kuasa Tuhan, pengampunan Tuhan, anugerah Tuhan itu melebihi segalanya. Kalau kita bisa all out seperti itu di hadapan orang doang, masa kita kepada pencipta langit dan bumi, seseorang yang punya kuasa lebih dari segala kuasa, masa kita menyepelekan kuasa itu, anugerah itu yang Tuhan kasih? Itu tuh kadang harus sadar bahwa yang kita layani itu seseorang yang punya kuasa di atas segala kuasa, merupakan sebuah pemimpin di atas semua pemimpin. Dia memimpin semua kita. Tapi kadang kita suka lupa dan kita malah menyepelekan itu. Itu sayang sekali. Kita harus menjaga pengampunan itu. Kita harus menaruh effort itu. Biar apa? Ya, ini tuh menjadi sesuatu yang persembahan yang kita kasih ke Tuhan gitu. Saat Tuhan ngasih anugerah yaitu pengampunan kepada kita, bukannya kita harusnya malah melakukan dosa lagi biar diampuni lagi. Enggak, kita harus menjaga itu. Kita harus menjaga dan kita hormati, kita hargai pengampunan itu yang kita dapat dari Tuhan. Kita seringkali meragukan pengampunan Tuhan. Itu adalah satu alasan kenapa kita kadang rasa, kok masalah ini gak hilang-hilang, kok aku berdosa terus. Orang kita aja gak beriman sama Tuhan dan gak memanfaatkannya dengan baik. Kadang bukannya kita gak diampuni, kita diampuni. Tapi terkadang yang menjadi masalah itu, kita itu gak bisa memanfaatkan, kita gak bisa benar-benar membuat si pengampunan dari Tuhan itu bisa, jadi kita kayak gak percaya gitu loh sama pengampunan yang Tuhan kasih ke kita. Jangan anggap enteng forgiveness, jangan anggap enteng pengampunan. Pengampunan itu sesuatu yang lebih berharga, suatu anugerah yang lebih berharga dari apapun yang sudah kita terima di dunia ini. Jadi pengampunan itu nggak main-main. Pengampunan bukan sekedar kita dosa ampuni, tapi kita juga harus memanfaatkannya. Kita harus memanfaatkan, kita harus menghormati agar pengampunan itu tuh emang
layak gitu di hidup kita tuh. Biar pengampunan itu tuh nggak sia-sia di hidup kita. Tuhan mengampuni, Tuhan udah mati di kayu salib. Tuhan udah berkorban untuk kita. Tapi kenapa kita nggak bisa mengembalikan semua itu kepada Tuhan? Ya, jadi intinya hari ini kita itu harus mengembalikan semuanya ke Tuhan. Jangan anggap enteng pengampunan. Pengampunan itu suatu anugerah yang Tuhan kasih ke kita dengan harga yang mahal. Allah memberi anak yang tunggal, anaknya yang berharga untuk mati di kayu salib menebus dosa kita. Pengampunan itu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Ini adalah sesuatu yang harus kita jaga di hidup kita. Yang kita harus upgrade, kita harus bawa upgrade, dan kita bisa memanfaatkan pengampunan itu tuh bukan cuma buat hal sepele gitu. Cuman ya emang kita mau membawa itu, kita mau membawa iman kita kepada Tuhan lebih lagi untuk kita bisa menghormati pengampunan yang Tuhan kasih. Gitu. Oke. Ya, Kayla mungkin memang kendalanya itu kita ini kan memang hidup di zaman kasih karunia kan. Ya, di mana Tuhan sudah mengampuni kita dari setiap dosa kita sebenarnya kan. Nah, seringkali memang terutama anak-anak muda yang emosinya masih cukup labil gitu kan, masih pengen banyak tahu, masih pengen banyak rasa penasaran gitu kan. Nah, mungkin karena kondisi di saat mereka melakukan dosa tapi tidak langsung mendapatkan penghakiman ataupun hukuman. Nah, akhirnya itulah yang membuat kita sebagai manusia itu terlena dan kita melupakan bahwa ada satu pribadi yang sudah menggantikan kita di atas kayu salib. Gitu. Nah, ini teman-teman suatu pelajaran buat kita semua. Saya rasa mungkin balik lagi kepada pengenalan ya. Bangsa Israel itu mereka mencobai Tuhan sampai 10 kali karena ini kalau menurut saya karena mereka itu tidak mengenal siapa pribadi yang menaungi mereka, siapa pribadi yang berkuasa atas mereka. Nah, sama dengan kita. Kalau misalkan kita sampai hari ini teman-teman, kita masih jatuh lagi dalam dosa, ya kan? Udah gitu tidak menyadari bahwa dosa itu adalah sesuatu yang salah, tapi kita justru menikmati dosa itu, berarti tandanya kita belum mengenal siapa Tuhan kita. Kita belum mengenal siapa Yesus yang sudah mati buat kita. Benar nggak sih? Kalau kita sudah mengenal pribadi Yesus yang sudah menggantikan kita di atas kayu salib, saya rasa kita nggak akan bermain-main dengan dosa. Nggak akan kita yang namanya hidup di dalam dosa. Karena seperti yang tadi Kayla katakan, saya mengambil suatu kesimpulan teman-teman. Tuhan itu mengampuni orang berdosa. Tapi Tuhan tidak akan mengampuni orang yang tinggal di dalam dosa. Karena itu berbeda ya. Orang yang berdosa berarti orang yang pernah melakukan dosa, tapi dia bertobat. Dia menyadari dosa itu adalah sesuatu kesalahan dan dia berbalik kepada Tuhan. Tapi kalau orang yang tinggal di dalam dosa, berarti dari dia pertama kali dia berdosa sampai dia matinya, ya dia tetap melakukan dosa. Itu yang saya rasa Tuhan gak akan memberikan pengampunan. Karena orang itu sendiri menolak keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Benar gak? Kalau kita yang sudah beriman dan percaya bahwa keselamatan itu sudah Tuhan berikan, saya rasa respon kita yang seperti tadi Kayla katakan, kita harus memiliki respon yang benar terhadap karya salib Tuhan. Nggak mungkin dong kita menyia-nyiakan, kita menganggap pengorbanan Tuhan itu sesuatu yang sepele. Pasti orang yang beriman kepada pengampunan yang sudah Tuhan berikan, dia akan menghormati apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Gitu. Jadi teman-teman, tadi juga saya menggarisbawahi, mungkin kalau ada di antara kalian yang saat ini sedang terpuruk, mungkin ya, sedang mungkin mengalami rasa-rasanya, waduh kayaknya aku lagi dihukum Tuhan nih. Coba evaluasi diri. Siapa tahu selama ini kalian mungkin belum keluar dari zona nyaman kalian di dalam kubangan dosa. Kalian masih tinggal di dalam dosa. Belum minta pengampunan daripada Tuhan, ya. Siapa tahu kan? Karena bisa jadi memang namanya penghukuman itu datangnya dari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bertobat.
Kalau kita nggak dihukum sama Tuhan, kalau seorang anak tidak dididik sama orang tuanya, tidak dipukul, terlalu dimanjakan, akhirnya anak ini tidak akan pernah tahu apa kesalahan yang dia lakukan. Tapi di saat orang tua kita menghukum kita, menghajar kita, tandanya mereka sayang sama kita. Gitu, Kayla. Iya. Iya. Dan satu lagi itu, ya kita tuh harus berani melangkah sih. Salah satu untuk iman kita kepada Tuhan gitu, untuk kita bisa mengambil langkah, ya kita harus melangkah dulu. Kita nggak bisa tahu apa yang ada di depan, apa yang harus kita lakuin, kalau kita nggak jalan dulu gitu. Jadi kita harus ambil langkah iman, kita ambil langkah iman dulu untuk step agar kita bisa berubah gitu. Karena kadang kita tuh takut untuk berubah, kita takut untuk salah. Tapi itu adalah suatu alasan kenapa kita harus butuh Roh Kudus. Kenapa kita harus butuh pimpinan Tuhan. Agar kita nggak salah. Kita bisa memanfaatkan, cara kita untuk memanfaatkan pengampunan itu, kita tanya Roh Kudus. Roh Kudus pasti akan menjawab. Pimpinan Tuhan itu nggak pernah salah. Jadi yang harus kita lakukan sekarang itu, kita ambil langkah iman, kita minta pimpinan Roh Kudus dan pimpinan Tuhan, agar kita tuh bisa memanfaatkan pengampunan itu sesuai dengan yang Tuhan mau, dan bukan yang jiwa kita dan kedagingan kita ya mau gitu. Nah, apakah ini berarti cukup berlaku untuk teman-teman kita yang saat ini merasa tidak cukup layak untuk datang sama Tuhan, Kayla? Karena, gue tuh dosanya udah kemana-mana lah. Masih layak gak sih gue tuh di hadapan Tuhan? Kayla gimana? Asal kalian itu, aslinya kalau misalnya kayak gini ya, asal kalian itu punya kerinduan, emang kalian mau berubah, tapi mungkin kalian takut, dan kalian mungkin kayak, aduh kayaknya aku gak layak. Tuhan itu selalu mengampuni kita, dan Tuhan itu akan selalu menolong kita untuk biar kita tuh mungkin kita ngerasa kayak, oh kayaknya aku gak layak deh. Kita bisa doa, Tuhan layakkan aku. Tuhan akan menuntun kita menuju sesuatu yang Tuhan udah siapkan untuk kita. Tuhan akan memimpin kita agar ya kita nggak lost, kita nggak hilang. Kalau kita malah mungkin ngira kayak, kayaknya aku udah nggak layak, Tuhan stay the same. Tetap sama, asal kita punya kerinduan, asal kita punya keinginan, asal kita mau berubah, Tuhan pasti akan mengampuni. Pertama, saat mungkin kita nggak mikir kayak, kayaknya aku nggak layak, kita doa ke Tuhan. Kita minta peace, atau mungkin apa ya namanya, ya peace lah pokoknya, kayak damai sejahtera gitu, damai sejahtera dari Tuhan untuk kita, kayak biar kita tuh bisa tenang dulu, minta Tuhan untuk tuntun kita kemana Tuhan mau kita untuk pergilah. Jangan jalan sendiri, jangan menganggap atau menganggap diri kayak mungkin, kayaknya susah banget deh kalau misalnya kayak gini-gini. Pikiran kita itu kadang seringkali mengatur dan kayak yang menetapkan semua keputusan-keputusan kita. Tapi kadang kita malah menggunakan itu tuh sebagai keinginan daging, keinginan jiwa kita gitu loh. Tapi kita itu harus belajar untuk, ya kita tanya Tuhan, apa jalan selanjutnya yang harus kita lakuin gitu. Tuhan itu akan melayakkan kita asal kita emang pengen, emang itu kerinduan hati kita, dan bukan karena kita mau berdosa lagi gitu. Oke, jadi satu hal teman-teman yang perlu dicatat juga, bahwa Tuhan tidak pernah menginginkan satu orang pun binasa. Ya, jadi buat kalian yang mungkin pernah berpikir, apakah saya saat ini terlambat? Nggak pernah ada kata terlambat. Selama nafas kalian masih ada, berbaliklah ya, karena Tuhan selalu memberikan kesempatan buat kalian. Oke,
Thank you Kayla sudah berbagi siang hari ini. Kita berharap apa yang sudah disampaikan itu semua boleh memberkati teman-teman semua yang siang hari ini mendengarkan, dan semoga benih firman Tuhan yang sudah disampaikan boleh tertanam di dalam hati kalian. Kayla boleh tutup dalam doa. Kita bersama dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami sepanjang hari juga Tuhan. Tuhan, kami serahkan Tuhan segala sesuatu yang sudah disampaikan Tuhan. Biar semuanya ini membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Amin. Dan juga Tuhan, biar kita bisa memanfaatkan waktu yang ada Tuhan. Agar kita juga bisa berubah sesuai dengan yang Engkau mau. Dan memanfaatkan pengampunan yang berasal dari-Mu itu Tuhan. Dan menghormati Engkau. Dan mengasihi Engkau. Amin. Seumur hidup kami Tuhan. Biar kita juga bisa berubah Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik. Dan bisa menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan hari yang sudah Engkau berikan. Engkau sertai kami juga Tuhan selama hari ini juga Tuhan. Sisa hari ini juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Kayla boleh sampaikan untuk ibadah Lifeguard tanggal 10 ya? Oh iya, tanggal 10 ya. Tanggal 10 itu judulnya ada di Instagram. Ada di Instagram, nanti kalian lihat aja di Instagram, nanti bakal di Instagram Lifeguard. Jadi kalian itu bisa ikut nanti datang tanggal 10 April. Itu kalian kita bakal menyembah bareng, ibadah bareng, dan kita akan mendapatkan firman dari Tuhan lebih lagi. Jadi jangan lupa datang di Lifeguard minggu depan. Tempatnya di Upper Room, Gedung Gracia. Masih jam 6 sore. Jam 6 sore. Oke, jadi buat teman-teman yang belum berkomunitas, silahkan bisa hadir bersama dengan Lifeguard Youth Community. Nanti ada Kayla di sana, ada Kak Indra juga ya pastinya ya. Dan silahkan kalian bisa bertumbuh bersama dengan Lifeguard Youth Community hari Jumat tanggal 10 di di Upper Room ya, Gedung Gracia jam 6 sore. Thank you Kayla sekali lagi. Kita ketemu lagi bulan depan ya. Iya. Dengan materi yang lebih dahsyat lagi pastinya. Thank you juga buat teman-teman semua yang sudah setia mendengarkan program ini. Semoga program yang fresh ini boleh memberkati kalian. Akhirnya saya Rinto yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan Tuhan memberkati.